Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita ada karena Tuhan baik kepada kita dan kita telah dipelihara dari hari ke hari. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, pagi ini kita akan berbicara lagi tentang menghadapi Mamon dengan prinsip Alkitab. Ini bagian kedua yang ingin saya sampaikan, ya, tentang prinsip-prinsip Alkitab tentang kekayaan atau harta. Yaitu sesuai dengan apa yang kita tetapkan tema tahun ini, yaitu Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, seperti yang saya sampaikan pada khotbah yang lalu, minggu yang lalu, bahwa harta atau uang itu adalah bagian dari apa yang ada di bumi ini. Yang katanya jangan dicari, katanya. Tapi karena uang itu adalah netral, tidak berdosa, bukan jahat. Nah, kita perlu belajar bagaimana mengelola atau menghadapi mamon ini. Ya, bagaimana kita memilikinya, mencarinya, bagaimana kita mengelolanya, agar kita tidak salah dalam hal yang netral ini. Ya, jangan sampai yang netral ini jadi berdosa gitu. Nah, sebab itu kita perlu belajar ya tentang prinsip Alkitab tentang kekayaan ini. Kenapa? Karena Yesus menganggap bahwa uang atau harta atau kekayaan ini sesuatu yang penting. Itu sebabnya maka 15% dari pengajaran Yesus itu berbicara tentang uang, mamon. Ya, memang kita kadang-kadang alergi tentang kalau bicara masalah uang ini. Ya, ini sesuatu yang sangat sensitif. Dan itu diakui oleh banyak pembicara, hamba Tuhan, gembala-gembala. Ya, berbicara tentang uang itu sangat sensitif, tetapi kalau tidak diajarkan, kita salah gitu ya. Dan kalau saya ditanya besok sama Tuhan, saya bersalah. Sebabnya maka kita akan belajar tentang prinsip tentang uang ini. Ya, dan pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu prinsip tentang kepemilikan. Ya, tentang kepemilikan. Bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Ya, itu jelas dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Pasti itu adalah termasuk kekayaan. Ya, apa yang di bumi ini, ya, yang ada di dunia ini, yang diam di dalamnya, kita semua secara pribadi, masing-masing manusia adalah milik Tuhan. Dan tentu dengan segala kekayaan yang kita punya. Sebab Hagai juga mengatakan hal yang sama. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Ya, ini kebenaran yang sudah diucapkan oleh Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Baru juga lebih lagi. Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak tentang keuangan ini. Kita percaya bahwa harta ini adalah milik Tuhan. Ya, berdasarkan ayat ini. Tetapi seringkali banyak orang terjebak gitu ya, dalam pemikiran bahwa uang itu punyaku. Karena aku kerja kan. Aku yang kerja, aku yang mendapatkannya dengan kerja keras. Ya, itu punyaku. Memang benar. Ya, secara jasmani, secara kasat mata, uang itu milik kita. Kenapa? Kita yang kerja. Jangan sampai orang tetangganya ngaku itu punyaku gitu. Kita bisa marah gitu ya. Kenapa kok itu milikku diambil gitu. Ya, memang secara jasmani uang itu adalah kita yang punya gitu. Karena kita yang kerja gitu ya, dengan halal, kita bekerja dengan benar, ya, Tuhan memberkati kita, itu punya kita. Ya,
Tetapi secara rohani, ya karena Alkitab juga menegaskan tadi bahwa Tuhan itu adalah pemilik kekayaan. Maka seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun manusia andil di dalamnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tidak bawa apa-apa. Adam itu diciptakan tanpa bawa apa-apa. Pakaian pun gak punya. Diciptakan dengan polos gitu. Dan kita juga lahir, tidak bawa selembar benang pun tidak. Ya kita datang dengan telanjang. Dan nanti kita akan kembali dengan telanjang. Katanya. Jadi semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelolanya. Tuhan menyerahkan uang itu kepada kita, kekayaan itu kepada kita untuk dikelola. Kita bukan pemilik mutlak. Ya pemiliknya Tuhan. Kita hanya diserai untuk dikelola. Ya kita ini manajernya Tuhan. Untuk mengatur segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa jadi tuan. Karena kalau kita jadi tuan, kita jadi budak uang. Itu sudah menjadi bukti, kita terbukti bahwa ketika kita merasa uang itu adalah milik saya pemiliknya, bukan Tuhan, kita hanya jadi budaknya uang. Ya kenapa? Ya karena kalau kita bertindak menjadi pemilik, maka uang itu akan mendikte perasaan kita. Kita senang kok dapat duit. Benar ya? Gak ada orang dapat duit selalu susah gitu. Kecuali dapat duit palsu gitu ya. Tapi kalau itu uang, atau kita dapat harta, ada emas misalnya kita pasti senang. Perasaan kita itu udah berbunga-bunga gitu. Waduh. Tapi ketika uang itu hilang, lenyap, suasana hati kita berubah. Kalau itu kita miliknya, gitu, kita pemiliknya. Kalau kita merasa itu punyaku, hilang juga. Rasa damai, sukacita, kepuasan itu lenyap. Karena milik kita lenyap. Tapi kalau kita percaya bahwa uang itu miliknya Tuhan, nah biarlah Tuhan yang ambil. Kita tahu bagaimana Ayub gitu ya. Satu contoh yang Tuhan berikan dalam kitab Ayub itu, dimana ketika Ayub itu mengalami musibah yang mungkin tidak pernah dialami oleh seorang pun dalam dunia ini. Apa yang dia ada? Stres? Iya. Pasti. Tapi dia tidak larut di situ. Sampai akhirnya dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Nah, bukan punya dia. Dia hanya dititipi oleh Tuhan untuk mengelolanya. Jadi kalau kita merasa uang itu milik kita, perasaan kita itu akan dikendalikan oleh uang itu. Senang kalau dapat duit, kita akan stres kalau uang itu hilang. Dikendalikan karena itu punya kita. Tapi kalau kita percaya bahwa uang itu milik Tuhan, ya kita kaget memang. Ya kalau kita kena musibah, misalnya uang kita lenyap, kita dicuri orang atau kena bencana alam dan sebagainya, ya kita pengaruh iya, tapi tidak larut di situ. Karena kita sadar bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Bahkan hidup kita juga kembali kepada Tuhan, apalagi uang kita. Ya, nyawa kita ini loh, Tuhan bisa ambil, tapi kalau Tuhan ambil, ya kita pulang, apalagi uang. Gitu ya. Itu yang pertama kalau kita pemiliknya. Kedua, kita akan punya nafsu untuk terus menambah terus, bekerja keras, akhirnya apa? Kita diperbudak oleh kerja terus sampai lupa, sampai kita mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, bahkan mengorbankan iman. Kita akan menghalalkan segala cara supaya uang kita tambah. Karena itu milik kita, harus tambah. Ya, karena kita harus akui bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas. Benar ya?
Itu ada gambar gitu ya, gambar lukisan hati itu bentuknya hati. Lalu ada bumi di dalamnya. Bumi itu kan bulat gitu. Ada ruang-ruang kosong. Kalau kita masukkan bola itu ke bentuk hati, itu apa sih, ada ruang kosong. Itulah hati manusia yang tidak pernah puas. Ya, kalau itu milik kita, kita merasa ini uangku, ini kekayaanku, ini hartaku, kita tidak akan pernah puas. Ya, kita akan tambah terus. Bolehkah bekerja terus menambah uang? Boleh, harus. Ya, minggu yang lalu saya menyampaikan harus bekerja. Jangan sampai kita berpikir, oh ini kan akhir zaman sudah, bentar lagi Tuhan Yesus datang. Buat apa kita kerja? Ayo kita leha-leha, kita senang-senang menghabiskan harta. Oh enggak, harus bertambah. Karena nanti kita tahu bahwa kita akan menyimpan uang itu di surga. Nah, kalau tidak punya duit di sini, apa yang mau disimpan di surga? Jadi harus kerja, kita tambahkan uang itu supaya kita bisa nyimpannya di surga. Jadi boleh bekerja, tapi apa yang motivasi? Keserakahankah? Nafsu untuk menjadi kaya dan berkuasa? Nah, ini yang ketiga. Identitas kita, harga diri kita ditentukan oleh harta. Ya, kalau kita merasa banyak duit, kita aman kan? Dan apa yang kita harapkan? Orang menghormati kita. Ada orang itu kalau merasa dirinya kaya, dia merasa terhormat, dia percaya diri gitu. Tapi lihatlah orang-orang yang tidak punya duit gitu, duduknya paling pojok gitu. Ya maaf, yang paling pojok bukan saya maksud itu ya. Takut gitu, yang tidak percaya diri. Kenapa? Harga dia ditentukan oleh uang. Kalau banyak duit, waduh dia percaya diri. Tapi ketika uangnya berkurang, uangnya habis, identitas dirinya mulai pudar, ya lalu harga dirinya mulai turun. Apa? Karena kita pemiliknya. Tapi kalau kita tahu uang itu miliknya Tuhan, harga diri kita tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau sedikitnya harta. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Dia mati untuk kita, dan itu adalah sesuatu yang akan menolong kita untuk tidak minder gitu. Ya, tidak merasa, gak ada gunanya saya. Ya, kalau kumpul dengan teman-teman yang kaya, kita jadi minder. Kenapa? Karena saya tidak lebih kaya dari dia. Malah kita mengejar itu tadi, yang berusaha menambah. Lalu apa yang keempat yang membuat yang kalau kita merasa kita itu pemiliknya, tanpa kita sadari, kita sudah menyingkirkan Tuhan dari hati kita. Nah, Tuhan Yesus mengatakan tidak dapat seorang itu bertuhankan Tuhan dan Mamon. Tidak bisa. Dua-duanya tidak boleh. Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak bisa. Salah satu harus jingkir. Kalau kita merasa kita Tuhan, pemilik dari uang itu, berarti kita menyingkirkan Tuhan dari hati kita. Kita memasukkan Mamon itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa punya harta, kita tidak butuh Tuhan. Jujur, kalau masih ada duit, berdoa. Ayo, kalau punya duit, berdoa minta Tuhan tolong. Aku butuh Tuhan. Nah, kalau kita sudah kepepet, uang kita habis, aduh Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Nah, itu kan yang sering kali kita alami. Ya, kita harus akui, itu saya juga gitu. Ketika ada masalah, butuh duit, tidak ada duit, apa yang kita buat? Doa. Tapi kalau ada duit, berdoa. Saya butuh sesuatu ini yang saya bisa beli karena saya punya duit. Masih berdoa? Enggak. Tanpa kita sadar kalau kita menjadikan kita sebagai pemilik dari uang itu, kita singkirkan Tuhan. Tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Ya walaupun dalam secara umum kita masih butuh Tuhan, tapi dalam keuangan
kita tidak butuh Tuhan karena masih ada duit gitu. Kita sudah menyingkirkan Tuhan tanpa kita menyadari kalau kita merasa kita itu pemiliknya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memposisikan diri sebagai pengelola, bendaharanya Tuhan. Tuhan kasih saya uang, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, mana? Masih bisa memuji Tuhan? Jadi mari kita posisikan diri bahwa kita bukan pemiliknya, kita hanya pengelola yang Tuhan berikan uang itu untuk kita kelola. Kita hanya bendahara. Kita belajar ini ya. Apa konsekuensinya? Kalau harta itu kita posisikan sebagai Tuhan pemiliknya. Apa konsekuensinya jika harta itu kita taruh di bawah kedaulatan Tuhan? Kita hanya pengelola. Kita hanya pengelola. Yang pertama adalah Tuhan itu berdaulat untuk memberi dan mengambil. Ya, karena Dia yang punya kan, Dia berdaulat memberi kepada kita kepercayaan, ini loh uang. Kelola. Dia juga berkuasa mengambil. Itu Ayub mengatakan itu. Ya, Ayub pasal 1 ayat 21, ketika semua yang dia miliki dirampas, ya, Tuhan sengaja mendatangkan orang-orang jahat untuk merampas semua yang dia miliki, bahkan anak-anaknya semua mati. Saya tidak bisa bayangkan ketika Ayub mendengar anak-anaknya mati, padahal dia begitu cinta anak-anaknya ini. Ya, tiap hari ketika anaknya selesai mengadakan pesta, dia selalu mendoakan anak-anaknya. Jangan-jangan mereka berdosa. Jadi dia begitu mengasihi anak-anaknya. Tapi ketika anaknya semua diambil, apa yang Ayub mengatakan? Dia katakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Masih bisa seperti ini? Tuhan yang berdaulat, memberi dan mengambil. Apa Tuhan memberi itu? Bukan supaya kita itu aman. Kan, kalau kita punya duit aman kan? Aman. Ya, tapi kalau tidak punya duit, jangan-jangan nanti kalau saya sakit, waduh tidak punya duit gimana? Jadi rasa aman kita itu ditentukan oleh uang. Bukan itu maksud Tuhan. Ya, Dia memberikan itu supaya kita tidak bergantung kepada uang itu, tapi tetap bergantung kepada Tuhan, Sang Pemilik itu. Bukan juga memberi rasa puas. Ya, kita harus akui gitu. Kalau kita dapat duit kita puas. Tapi jangan sampai itu tergantung ke situ gitu. Karena ketika kita diambil uang itu, kita jadi down gitu. Jangan sampai seperti itu. Dapat duit tidak senang berarti kelainan. Ya, kalau kita dapat duit kita tidak senang, ada apa ini? Ada kelainan jiwa berarti. Dapat duit kok tidak senang. Ya kan orang-orang yang jalan-jalan cari makan di tong sampah itu kasih duit, tidak senang dia. Dia nggak tahu apa artinya duit gitu. Tapi kalau orang waras dapat duit, senang. Ya, tapi jangan sampai itu menjadi standar kepuasan kita. Hanya Tuhan yang memuaskan kita. Ya, sekalipun tidak punya duit, masih hidup ini puas karena Tuhan yang memberikan kepuasan kepada kita. Juga bukan membentuk kemandirian kita. Waduh, mandiri kenapa tidak butuh Tuhan? Bukan seperti itu. Tuhan memberikan uang itu bukan untuk tujuan itu. Juga bukan menciptakan harga diri tadi. Ya, ketika kita punya duit kita merasa harga diri kita naik. Tidak. Tapi apa maksud Tuhan? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan kita. Ya, Tuhan kasih itu supaya kita dalam hidup ini bisa cukup gitu. Kebutuhan pokok kita itu ada ayat-ayat. Saya gak akan baca semuanya karena nanti menyita waktu gitu ya. Percayalah bahwa Tuhan yang memberi itu
untuk supaya kita dicukupi kebutuhan kita dan dinikmati. Timotius 6 ayat 17 mengatakan supaya dinikmati. Boleh kita menikmati uang itu, boleh. Ya, jangan sampai seperti sebuah sekte yang berkembang di gereja gitu ya. Ada orang-orang yang rasa dunia itu jahat gitu. Lalu mereka tinggalkan semuanya itu, mereka masuk ke biara, mereka hidup tirakat di situ. Apa adanya, ya hidup apa adanya. Ada gerakan sekarang kan, minimalis, ya hidup minimalis, nggak ada barang mewah di rumahnya. Ya, kalaupun ada itu hanya 1-2 perabot aja. Ya, rumahnya kosong, mana? Ya ini minimalis. Bukan seperti itu, nikmati. Ya kalau memang perlu beli kasur yang empuk, belilah. Jangan pikir, itu duniawi, enggak. Ya Tuhan itu memberikan supaya kita menikmati. Yang kedua adalah menentukan arah. Yang satu contoh di Alkitab, Elia. Ya ketika dia lari dari kejar Isabel, Tuhan itu suruh ke Sungai Kerit. Ya, dia bisa minum di situ, lalu Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Satu hari Tuhan biarkan Sungai Kerit itu kering. Tidak bisakah Tuhan membuat Sungai Kerit itu mengalir terus? Sangat bisa, tapi Tuhan biarkan. Burungnya stop, tidak kasih makan lagi. Apa yang mesti dibuat? Ya pergi, pindah. Elia tidak di situ terus. Nunggu sungainya kering, nunggu dia juga kering, mati kering, enggak. Dia pergi. Ya, Tuhan suruh ke Sarfat. Apa? Menolong seorang perempuan janda di situ. Dan dia juga dipelihara di situ. Jadi uang itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk menentukan arah. Misalnya dalam kehidupan nyata ini kita butuh rumah gitu. Butuh rumah, kita perlu beli rumah. Ya ada uang, beli. Sesuai dengan kemampuan, ya, uangnya cuma 100 juta misalnya, pengen rumah yang 1 miliar. Kita ingin itu kan, keinginan itu kan melambung gitu ya. Keinginan itu, kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan. Keinginan itu kan kita bisa ingin apa saja, kalau perlu seluruh dunia ini kita miliki, itu ingin. Lalu kita maksa diri, ya uangnya cuma 100 juta, beli 1 M. Dari mana lainnya? Ya utang. Akhirnya arah kita salah. Ya, kita menderita di situ. Jadi uang itu bisa menentukan arah, kemana Tuhan pimpin kita. Ya kalau kita ada satu keluarga yang bermasalah gitu. Dia di kota itu dia punya masalah keuangan, ya, usahanya bangkrut gitu. Lalu dia dengar di satu kota itu ada peluang untuk buka usaha. Dia pindah ke sana. Nah, di sana dia buka usaha baju dan Tuhan pakai dia di sana untuk jadi berkat. Jadi menentukan arah kemana Tuhan pimpin. Ya, uang itu bisa dipakai Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau Tuhan itu adalah pemilik dan kita pengawalnya, kita akan punya hati untuk memberi gitu. Jadi uang itu dipakai Tuhan itu apa? Supaya kita bisa memberi kepada Allah. Memberi kepada Allah dan memberi kepada sesamanya. Ya, nanti kita lain kali akan bahas juga bagaimana kita mengelola uang. Itu salah satunya memberi. Memberi kepada Allah, kepada sesama. Tuhan itu memberikan berkat kepada kita itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, walaupun itu tidak salah. Ya, tapi Tuhan titipkan berkat itu untuk apa? Untuk jadi saluran berkat. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk jadi saluran berkat. Kita tidak hidup sendiri, makanya Tuhan itu ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Supaya kita tahu lihat orang lain. Ya, bagaimana orang lain
butuh pertolongan, jangan kita itu urusannya dia sendiri. Ya, ada orang seperti itu urusannya sendiri. Kenapa dia begitu? Kenapa dia mengalami kekurangan? Karena dia malas, dia gini. Oke, malasnya itu urusannya dia. Tapi bagian kita adalah ketika orang itu membutuhkan, kita juga harus menyalur. Sama dengan pemberian kita kepada Allah gitu ya. Kepada Tuhan juga, Tuhan titipkan berkat itu apa? Supaya kita memberi. Pelayanan gereja itu luas gitu. Ada banyak. Pelayanan gereja itu bukan hanya untuk bangun gedung. Apalagi pada akhir zaman ini, ya kita tidak perlu lagi membangun gedung yang mewah gitu. Cukup seperlunya. Ya, kita membangun manusia terutama. Karena kita perlu mempersiapkan generasi, kita bersyukur kita punya sekolah di mana kita bisa menyalurkan uang kita itu untuk membangun sesama kita. Ya, lewat perpuluhan saudara, persembahan saudara, kemana sebagian besar itu ke sekolah. Nah, ini kan kenapa Tuhan berkati kita? Ya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi saluran berkat. Ya, lewat persembahan, persepuluhan, lewat pemberian saudara, itu semua untuk membangun sesama. Jadi Tuhan itu adalah pemiliknya. Tuhan berikan uang itu kepada kita supaya kita bisa memberi. Yang keempat, kalau Tuhan itu memberi, Dia akan menunjukkan kuasanya dan kemuliaannya lewat apa pertolongannya seperti tadi Elia. Ya ketika dia mengalami kekeringan, ketika Tuhan suruh dia ke Sarfat, apa yang Tuhan buat? Dia bisa minum di situ, itu tidak heran. Ya karena sungai itu memang ada gitu. Tapi yang heran apa? Ada burung gagak yang tiap hari kirimkan daging dan roti. Nah, burung gagak itu kan pemakan daging. Kok tidak dimakan sendiri sama gagaknya? Ada bilang, oh karena gagaknya sudah dikasih makan, jadi dia sudah kenyang. Oke, siapa yang ngasih makan? Ya Tuhan juga kan. Dari mana dagingnya? Gak tahu. Apa bangkai misalnya diambil sama gagak kasihkan Elia? Sudah pasti bukan. Karena Taurat itu melarang orang makan bangkai gitu. Pasti daging segar, daging yang sudah matang tentunya. Karena Elia tidak masak di situ. Dan itu bukankah itu menyatakan kemuliaan Tuhan? Bahwa lewat keadaan yang mepet seperti itu, Tuhan itu masih menyatakan kuasanya. Ketika kita kekurangan duit, berdoa, Tuhan kasih uang. Kita akan makin percaya gitu. Ya Tuhan, saya bersyukur karena ketika Tuhan izinkan saya melayani di Bali, itu daerah kering secara rohani, kering juga secara duit bagi pelayan-pelayan Tuhan di situ, bagi hamba Tuhan. Saya kekurangan duit. Apa yang saya buat? Minta? Enggak, pasti enggak. Karena ketika saya minta kepada sesama, dan Tuhan dikasih, saya tidak melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang saya buat? Doa. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang tidak bisa saya buat. Dan Tuhan nyatakan itu. Nyatakan tiap kali saya butuh duit, datang dengan tanpa saya rencanakan, tanpa saya bayangkan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Dari situ saya belajar bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Jadi uang itu bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemuliaannya, bahwa Dia itu pemilik segala sesuatu. Hidup kita tidak tergantung pada uang, tapi tergantung kepada Tuhan. Yang kelima, apa yang konsekuensinya kalau Tuhan itu pemiliknya? Dia memberikan uang untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Jadi uang itu diberikan kepada kita untuk apa? Supaya karakter kita terbentuk. Lewat uang, Tuhan itu membentuk karakter kita. Karakter apa yang dibentuk oleh uang ini? Murah hati atau pelit? Nah, kebalikannya kan, kalau Tuhan kasih uang kepada kita, kita bisa jadi tambah pelit atau jadi murah hati.
Kita yakin bahwa uang ini Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang lain. Kita jadi murah hati. Ya, karena karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyuruh saya lewat pemberian ini. Kita jadi hemat atau boros. Karakter hemat itu atau boros itu dibentuk karena kita dapat duit. Kalau kita banyak duit, apa yang kita buat? Wah, beli ini, punya duit. Ya, saya dulu punya teman seperti itu. Barang-barang yang tidak perlu dibeli. Dibeli semua. Begitu kehabisan duit, bingung dia. Akhirnya dijual lagi, rugi. Atau masuk pegadaian. Ini kan tidak terdidik karena uang itu. Karena Tuhan kasih kita uang itu supaya kita terdidik, karakter kita dibentuk. Ya, karakter jujur misalnya, karakter cukup, puas ya dengan apa yang Tuhan beri. Kita diajar juga untuk mengekang diri. Jadi uang itu bisa membentuk karakter kita. Jadi mari kita sadari bahwa ketika Tuhan memberi saya uang, Tuhan itu sedang ingin membentuk karakter kita. Ketemukan itu karakter apa? Oh, saya harus belajar hemat. Ya, apalagi zaman ini zaman sulit. Ya, kita terima duit sebentar sudah habis, tidak tahu. Ya kemana uang ini? Tidak tahu. Nah kalau kita tidak atur, kita tidak hemat, kita akan susah sendiri. Jadi inilah kan maksud Tuhan untuk memberikan kita uang. Konsekuensi yang kita temukan ketika kita percaya bahwa Tuhan itu pemiliknya, kita hanya pengelola. Kita akan dibentuk karakter kita oleh uang itu. Oke, puji Tuhan. Mari kita terus, ya bagaimana ketika Tuhan itu mengambil. Ya, tadi kan memberi itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita menikmati, menentukan arah, memberi supaya kita bisa memberi kepada sesama kita. Tuhan ingin menunjukkan kuasa kemuliaan lewat uang, membentuk karakter kita. Bagaimana kok sekarang diambil oleh Tuhan? Karena Tuhan kan berkuasa memberi dan mengambil gitu. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang jahat di dalam Dia. Ketika Dia memberi, kita tahu oh Dia baik. Tapi ketika dia diambil, ketika Dia mengambil, apa yang dalam benak kita? Oh, Tuhan jahat. Ya kan? Kita marah. Ya, kita tidak puas gitu. Kenapa kok diizinkan? Kenapa dibiarkan kebanjiran? Waduh, baru-baru ini banyak dari jemaat kita juga kena banjir. Dan ada banyak barang yang rusak kan. TK itu juga ngalami gitu. Saya kadang-kadang, kenapa kok Tuhan izinkan itu ya? Apa Tuhan jahat? Enggak. Tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan kecewa, jangan marah, apalagi putus asa. Kenapa Tuhan izinkan itu diambil? Agar kita mengalami itu secara pribadi. Ya, itu Ayub mengatakan itu. Ya, dalam Ayub pasal 42 ayat 5 mengatakan begini. Hanya dari kata orang, ini akhir dari pergumulan Ayub. Ini ayat pasal terakhir dari kitab Ayub itu. Dia mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Tetapi sekarang, setelah mengalami semua peristiwa yang menyakitkan itu, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya, kalau dulu hanya dengar bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu berdaulat, bagaimana Tuhan itu besar. Tapi lewat peristiwa yang menyakitkan Ayub itu, ketika semua harta kekayaan dirampas, anaknya juga diambil oleh Tuhan. Sekarang dia tahu dengan mata sendiri, artinya mengalami sendiri Tuhan itu. Jadi kalau kita Tuhan ambil milik kita itu, Tuhan ingin supaya kita mengalami Tuhan itu secara pribadi. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, walaupun ada musibah, tapi kok ada pertolongan-pertolongan ya. Kok masih ada penghiburan, masih ada kekuatan. Itu tuh kalau bukan Tuhan siapa itu?
Kalau orang lain mengalami musibah, stres, sampai masuk rumah sakit jiwa, tapi kenapa kok saya kuat ya? Karena ketika harta benda saya diambil orang, ya saya tidak jadi marah, saya tidak jadi stres, tapi saya bisa bertahan. Kenapa? Itu ketika Tuhan mengambil, itu kita bisa mengalami Tuhan gitu. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, berlimpah, tidak ada utang, tidak ada masalah, baik-baik saja, kita tidak mengalami Tuhan gitu. Karena semuanya baik-baik saja. Kita lupa kadang-kadang bahwa ada Tuhan yang memberkati kita. Tapi ketika itu diambil, itu kejutan yang membuat kita, loh kok bisa begini ya? Loh tapi saya kok kuat ya? Kita merasa, oh ada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Ya ketika semua diambil, pada siapa kita mau berharap? Ya, ketika Tuhan taruh kita di tempat yang gersang secara finansial, kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan. Ya, kok Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita, diambil kekayaan kita. Ya mungkin semua diambil. Seperti Ayub. Ya, belum ada ya yang diambil. Keluarganya Pak Wan itu sebagian aja, sebagian kecil yang kena banjir. Sisanya masih banyak gitu. Tapi ketika semuanya diambil seperti Ayub, kepada siapa kita mau bergantung? Hanya kepada Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan lewat apa yang diambil itu supaya kita tidak bergantung kepada kekayaan kita, tidak bergantung kepada harta kita, tapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang ada pada kita berubah, semuanya berubah. Ya, harta berubah, pasangan kita bisa berubah. Ya makanya jangan taruh harapan kepada pasangan kita lebih daripada Tuhan. Karena satu saat Tuhan akan izinkan pasangan kita diambil oleh Tuhan. Lalu apa? Kepada siapa kita mau bergantung? Kepada Tuhan. Lalu tadi kembali ke tadi yang tadi ya, bahwa uang itu diberikan Tuhan supaya membentuk karakter kita. Ya, jadi ketika Tuhan ambil, kita sedang dibentuk karakter kita apa? Karakter rendah hati. Ya, supaya kita tidak sombong. Ya, ketika kita punya duit kita berpikir, waduh saya ini pemilik dunia ini. Tapi dengan diambilnya harta kita itu, kita tahu kita bukan apa-apa. Ya, kerendahan hati akan muncul gitu. Oh ternyata saya tidak berkuasa atas uang saya. Tidak berkuasa atas kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Mau tidak mau kita akan rendah hati. Karakter kita itu dibersihkan. Dibentuk oleh apa yang Tuhan buat ketika Tuhan itu mengambil semua yang ada pada kita. Diambil supaya karakter kita itu terbentuk. Jadi itu poin yang pertama ya tadi yang saya sampaikan bahwa prinsip yang pertama itu adalah bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Kita tidak berhak atas apapun. Ya dia yang berdaulat untuk memberi dan dia juga berdaulat untuk mengambil. Kalau diberi kita tahu apa sih maksudnya. Kalau diambil pun kita tahu apa maksudnya. Bagian yang kedua, kalau Tuhan itu adalah pemiliknya, kita bertanggung jawab mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita adalah pengelolanya, kita bertanggung jawab untuk apa? Mengelola uang itu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Hak karapku ini kan uangku. Ya, ini kan punyaku. Aku yang kerja keras kok. Mau dibuat apa? Oh, terserah aku. Ya, saya tidak mengajar saudara untuk selalu tanya Tuhan, mau keluar uang dari dompet kita tanya, Tuhan boleh enggak Tuhan saya beli ini Tuhan? Tentu tidak. Ya, tidak se-ekstrem itu. Tuhan hari ini saya mau belanja apa Tuhan? Boleh enggak saya beli ini Tuhan? Enggak. Ya, tapi untuk hal-hal yang besar, misalnya kita keluar uang yang banyak, ya mari kita belajar tanya, Tuhan ini kehendak-Mu enggak?
Ada seorang anak Tuhan tuh dia selalu tanya gitu ketika mau dagang, ini pedagang ini ya. Dia tanya, Tuhan mau kula apa ya Tuhan? Tanya dia. Nah, Tuhan tunjukkan gitu. Bisa terjadi itu, tapi jangan sampai terlalu ekstrem gitu ya. Duit berdoa dulu, boleh enggak Tuhan? Jadi kita menggunakan uang itu berdasarkan rencana Tuhan dan jangan keluar dari firman Tuhan. Ya misalnya kita pakai uang itu untuk hal-hal yang negatif misalnya. Sudah pasti itu bukan kehendak Tuhan yang menyimpang dari firman. Jadi kelolalah uang kekayaan kita itu menurut kehendak Tuhan. Jangan keluar dari firman itu. Itu termasuk kejujuran dalam bekerja. Ya, mari kita belajar mengelola uang itu dan mendapatkannya dengan jujur. Ya, lain kali kita akan bahas ya, bagaimana kita menyimpannya. Harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai uang yang Tuhan berikan itu kita hambur-hamburkan sesuka hati kita, pokoknya puas. Ya, tidak peduli apakah itu melanggar Tuhan atau tidak. Kita pengelolanya. Nah, kalau seorang manajer itu, ya dia harus tunduk kepada apa yang dibuat peraturan oleh pemiliknya. Ya, dia harus taat kepada apa yang pemiliknya itu gariskan. Ini loh, aku kepingin kekayaanku seperti ini. Ayo kelolaan. Kita hanya bendahara, jangan keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, mari kita sadari bahwa Tuhan itu pemilik dari uang kita. Kita hanya pengelola yang diserahin. Tidak ada satupun yang dalam dunianya kita miliki sendiri. Ya toh, tidak ada. Itu akan diambil gitu. Kalau kekayaan itu tidak pergi, kita yang pergi. Kita mati tidak bawa sepeser pun uang, selembar kain pun kita tidak bawa ke sana, hanya di kuburan. Ya, orang-orang dikasih pakaian yang bagus, gak apa-apa. Ya supaya kita terhibur, ya bukan yang mati terhibur. Ya kan kalau orang mati dipakai pakaian yang bagus gitu, siapa yang senang? Yang mati senang? Gak tahu dia mau dikasih pakaian, mau ditelanjangi, mau diapain, gak tahu. Kita yang puas gitu, keluarganya sedih kan kalau misalnya mama kita gitu mati. Nggak pakai apa-apa, telanjang, pakai baju yang lusuh-lusuh, kita sedih gitu. Nggak apa, silakan, tapi itu tidak dibawa ke sana. Kita pergi dengan telanjang, kata Ayub. Itu sebabnya mengapa orang Yahudi ortodok gitu ya. Orang Muslim juga dan dikasih pakaian, cuma dibungkus kain putih aja, karena datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Mau dikasih pakaian boleh saja, tapi dengan pemahaman itu tidak dibawa ke sana. Jadi tidak perlu kasih duit-duitan, dikasih duit, gimpuk itu ya, gimpuk namanya. Dikasih kasurnya dari duit-duitan itu. Kenapa saya tahu ya, mak saya dulu gitu. Ya, begitu gimpuk, itu apa mak? Untuk kasurnya. Jadi kalau mati itu dikasih kasur uang. Enggak. Ya, selama kita di dunia ini, Tuhan beri untuk dikelola dengan baik. Jadi itu prinsip yang kedua dari kepemilikan tadi. Dia yang berkuasa memberi, dan ketika kita memberi, kita diberi, kita bertanggung jawab mengelola menurut kehendaknya. Yang ketiga, jangan terikat dengan apa yang diberikan, ya, dengan harta, tapi terikat dengan pemiliknya itu loh. Kita jangan terikat dengan apa yang Tuhan beri. Yang dipercayakan ini bisa diambil. Nah, kalau kita terikat dengan apa yang Tuhan beri, lalu diambil, kita stres. Dan sikap terhadap harta itu sebagai barometer kerohanian kita. Ya kalau kita mengelola uang itu dengan benar, kita tidak terikat dengan harta itu, rohani kita akan bertumbuh gitu.
Ya, kedekatan seseorang dengan Tuhan itu berbanding lurus dengan kebebasannya dari keterikatan akan materi. Kalau kita terikat dengan Tuhan, kita tidak akan terikat dengan materi. Ingat firman Tuhan sama mengatakan, tidak bisa seorang itu bertuhankan dua orang. Jadi cara kita mengelola uang, cara kita bertanggung jawab terhadap uang itu merupakan barometer dari kerohanian kita. Kita bisa mengukur orang ini orang Kristen yang sehat secara rohani, dewasa atau tidak, dari bagaimana sikapnya terhadap uang. Jadi mari kita jangan terikat dengan uang. Ya, uang itu alat yang baik. Ya, alat yang baik. Ya, tadi saya katakan uang itu netral, ya, tidak jahat, bukan dosa, tapi dia jadi alat yang baik untuk menolong kita, untuk mensejahterakan kita, mensejahterakan dunia ini, mensejahterakan sesama kita. Dengan apa? Dengan uang kita. Tapi dia juga Tuhan yang jahat. Kalau kita dikuasai oleh uang, kita akan lebih jahat dari siapapun. Uang itu akan menguasai kita, yang sampai kita tidak berdaya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ketika uang itu menjadi kita jadi pemiliknya, uang itu akan menguasai kita. Dia menguasai perasaan kita, dia menguasai karakter kita, dia menguasai seluruh hidup kita. Dia Tuhan yang jahat, kita akan diperbudak ya, oleh uang itu, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk keluarga, tidak punya waktu untuk melihara kesehatan kita, bahkan tidak ada waktu lagi untuk mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus jaga ya, hati kita itu, jangan terpaku dengan harta kita, jangan. Apalagi ini zaman akhir. Ya, saya berharap agar Bapak Ibu juga bisa mengikuti PA-nya yang kita lakukan ini lewat Vanuel ya, dengan temannya yang ada di Israel itu. Lihatlah bahwa ini benar-benar zaman akhir. Ya, ada banyak di YouTube itu hamba Tuhan yang bercerita tentang zaman akhir. Ya, bagaimana bukti-bukti Alkitab itu sudah digenapi. Ya, ada Esra Soru, ada pendeta siapa itu dari Tasikmalaya, itu semua berbicara tentang akhir zaman. Kita sudah ada di ujung dari akhir zaman ini. Sudah ada di ujung. Saya kadang-kadang agak kecewa gitu ya. Sudah ini Manuel kan mengadakan Zoom gitu ya. Setelah Zoom kita di rumah, tidak usah keluar, cuma klik gitu. Kita sudah dengar. Ya, ini hari Selasa besok ya. Besok ini akan ada Zoom tentang akhir zaman, Gog dan Magog katanya. Apa Gog dan Magog itu? Itu sudah terjadi, bahkan mungkin hampir terjadi. Ya, perang Gog dan Magog itu tanda akhir zaman. Ini akhir zaman, kok masih kita mau terikat dengan harta kita? Nanti akan semua lenyap gitu. Kalau harta itu, kalau bukan harta yang pergi, kita yang pergi. Tinggalkan semuanya. Jangan mau terikat. Jangan mau terikat, lepaskan diri. Ya, bahwa kita sudah ada di zaman akhir, biarkanlah Tuhan itu menjadi Tuhan kita satu-satunya. Tidak disandingkan dengan mamon, tidak bisa. Ya, kalau kita menuhankan Tuhan, maka mamon itu jadi yang paling bawah. Tapi kalau kita jadikan mamon di atas, Tuhan yang akan di paling bawah. Nah, mari kita pahami ini. Nah, jika prinsip bahwa kita itu adalah pengelola dan Tuhan itu adalah pemiliknya, kita akan jadi hamba Tuhan yang diserai itu dengan tanggung jawab. Kita hanya diserai sebagai bendahara saja. Kita tidak akan sombong. Yang saat limpah kita tidak akan sombong, tapi kita akan ada hati, kita tenang gitu. Tidak putus asa ketika semuanya diambil, kita tetap setia. Dan yang pasti ketika kita menjadikan Tuhan itu di atas segala-galanya, kita adalah bendaharanya, maka kita akan menggunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin kita gunakan, kita hambur-hamburkan dengan sia-sia, tapi kita akan melakukan dengan tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk
mengarahkan hati kita bukan lagi kepada duit. Ya, cari duit harus tetap, jangan berkurang, malah harus lebih giat lagi. Tapi jangan taruh hatimu di situ. Taruhlah hatimu kepada Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang kekal, yang kita akan bertemu dengan Dia dan berdiam dengan Dia selama-lamanya kelak. Amin.